Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada chapter terbaru kali ini berakhir tepat setelah Zovan mengambil nomor urut dan ia pun mendapatkan nomor urut 10, di mana lawannya adalah Hui Xiong. Nah, endingnya hampir-hampir sama ya dengan spoiler yang Mimin sampaikan minggu lalu. Seluruh murid juga telah mengambil nomor urutnya dan yang mendapatkan nomor urut pertama adalah Qi Changlong. Jadi ialah yang akan bertarung pertama kali. Adapun lawannya adalah pemuda yang memiliki Rana Fiksi Dewa tingkat 7. Sebenarnya itu tidak terlalu buruk, tapi sayangnya lawannya adalah ahli Rana Eternal tingkat 3. Sebelum bertarung, pemuda itu pun berkata kepada Penatua Lu, kematiannya sudah pasti, jadi haruskah sekte membiarkannya mati begitu saja? Dan Penatua Lu pun berkata, apakah kau bodoh? Tidakkah kau tahu peraturan dari kompetisi naga ganda? Menang mendapatkan 2 poin, seri mendapatkan 1 poin, dan kalah mendapatkan 0 poin. Tapi menyerah sebelum bertarung, mereka akan dikurangi minus 2 poin. Dan tentu saja Penatua Lu tidak ingin hal tersebut terjadi. Mendengar keluhan dari pemuda, lalu Hui Xiong pun sedikit memprovokasinya. Bukankah kau selalu saja ingin melampauiku? Jadi buktikan saja kemampuanmu. Itu membuat dirinya sangat kesal mengingat Hui Xiong mendapatkan lawan yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan kultivasinya. Lalu karena tidak bisa menolak, mau tidak mau ia pun harus melawan Qi Changlong. Susunan penghalang pun dibuat. Kedua peserta mulai memasuki arena pertarungan. Tentu saja orang yang melawan Qi Changlong gemetar dari awal, lalu ia pun berkata, senior, aku hanyalah cacing di hadapanmu, jadi tidak bisakah kau memberikanku kematian yang terhormat? Nah, karena sekte Demonic Scheme sudah memiliki rencana untuk tidak membunuh anggota sekte pengendali binatang, jadi Qi Changlong pun seperti memanfaatkan atau menuruti permintaan dari lawannya. Ia hanya menjentikan jarinya dan sebuah serangan pun menghantarkan musuh keluar arena. Ia tidak mati dan hanya mengalami sedikit luka, dan pemenangnya adalah sekte Demonic Scheme. Tentunya dari sudut pandang penonton ini menjadi pertarungan yang membosankan, tapi tidak dengan murid-murid dari sekte pengendali binatang. Jika mereka melakukan hal yang sama dengan pertarung pertama, mungkin mereka juga bisa keluar hidup-hidup. Pertarungan kedua pun dimulai. Dari sekte Demonic Scheme adalah Yue Ling yang juga merupakan ahli tahap eternal. Adapun lawannya adalah pria yang memiliki kultivasi Rana Visi Dewa tingkat 6, yang mana kemungkinan kemenangannya adalah 0%. Tapi untungnya ia sudah memiliki cara untuk bisa bertahan hidup. Tapi sebelum si pria menaiki arena, Hui Xiong pun berteriak, jangan sampai kau melakukan hal yang memalukan seperti pertarungan sebelumnya. Jadilah seorang pria dan mati dengan bangga demi sekte. Mendengar perkataan tersebut, seluruh mata pun langsung tertuju kepadanya. Tentu saja setiap orang marah, apalagi lawan Hui Xiong adalah yang terlemah di antara murid sekte Demonic Scheme. Mereka sangat tidak suka dengan Hui Xiong yang sok angkuh, padahal ia memiliki lawan yang terlemah. Tapi nampaknya si pria yang melawan Yuling tidak peduli dengan perkataan Hui Xiong karena hidup adalah yang terpenting. Ia pun langsung memohon ampun kepada Yuling dan sepertinya Yuling mengabulkan permohonan tersebut. Ia pun melakukan hal yang sama seperti Qi Changlong, menjentikan jari dan lawannya pun terpental keluar arena. Para penonton yang menyaksikan tidak bisa menahan tawa karena ini bukan lagi pertarungan, melainkan pertunjukan memohon ampun dari sekte pengendali binatang kepada sekte Demonic Scheme. Penatua Yu sama sekali tidak menyukai
kondisi ini. Walaupun anak muridnya hidup, tapi harga diri mereka hancur lebur. Adapun Penatua Yun, ia pun menatap ke arah murid-murid dari sekte Demonic Scheme dan merasakan hal yang janggal. Saat itulah ia menyadari bahwa semua ini sudah direncanakan oleh sekte Demonic Scheme. Nah, Penatua Yun ini berasal dari sekte mistik surgawi. Mendengar perkataan tersebut, Swiroha pun bertanya, "Penatua, apa maksud Anda?" Lalu Penatua Yun pun menjelaskan ini adalah rencana sekte Demonic Scheme untuk tidak menggunakan kekuatan mereka. Dengan begitu mereka bisa melawan sekte kita dengan kekuatan penuh atau tanpa kelelahan sedikit pun. Memang itu adalah pernyataan yang masuk akal, tapi bukankah sekte pengendali binatang yang memohon kepada mereka sehingga anak-anak dari sekte Demonic Scheme membiarkan mereka hidup? Dan Penatua Yun pun menjelaskan tidak, itu hanyalah sebuah rencana dan juga alasan untuk bisa bertarung tanpa mengeluarkan energi sedikit pun. Intinya mereka tidak ingin membuang-buang tenaga dan memenangkan pertarungan tanpa susah payah. Intinya di sini mereka menjelek-jelekan rencana sekte Demonic Scheme dan berkata bahwa penganut jalur iblis adalah kelompok yang licik. Tapi tentu saja ada seseorang yang tidak setuju dengan argumen tersebut, yaitu Chu Qingcheng. Ia tahu benar sifat Zovan, jadi tidak mungkin mereka melakukan hal licik. Dari sudut pandangnya ini adalah sebuah rencana atau lebih tepatnya memanfaatkan kondisi di mana saat ini mereka memang jauh lebih superior dibandingkan dengan lawannya. Nah, terjadilah perdebatan argumen antara Chu Qingcheng, Penatua Yun dan juga tuan muda mereka. Terlebih lagi, tuan muda nampaknya sangat tidak suka cara Chu Qingcheng memperlakukan Zovan. Ya, Qingcheng seperti selalu membedanya dan itu membuat tuan muda merasa sangat tidak nyaman. Tuan muda bahkan sampai berkata, "Qingcheng, apakah kau selalu mendukungnya karena berteman dengannya?" Lalu Qingcheng pun menjawab, "Setengahnya benar. Memang ia adalah teman sebelum memasuki sekte mistik surgawi, tapi kali ini mereka juga adalah musuh." Nah, di sini Chu Qingcheng menjelaskan tanpa sedikit pun menjelek-jelekan Zovan dan itu membuat tuan muda lebih kesal lagi. Dan bagaimana Chu Qingcheng menilai dan juga memandang Zovan membuat anak-anak dari sekte mistik surgawi juga mulai melihat Zovan dengan cara yang agak berbeda. Lebih tepatnya mereka mulai lebih mengagumi Zovan karena sudut pandang yang disampaikan oleh Chu Qingcheng. Di sisi lainnya, pertarungan anak-anak dari sekte Demonic Scheme terus berlanjut dan seluruh anggota dari sekte pengendali binatang sama seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya. Mereka memohon untuk diberikan kesempatan hidup dan alhasil pertarungan menjadi benar-benar sangat membosankan karena setiap kali pertarungan baru dimulai, anak-anak dari sekte pengendali binatang selalu memohon ampun dan alhasil sekte Demonic Scheme pun menang dengan sangat mudah. Hal yang sedikit berbeda terjadi pada pertarungan Yu'er dan juga Kuigang. Mereka belum mencapai ahli ranah eternal. Walau demikian, mereka masih bisa memenangkan pertarungan walaupun harus sedikit berusaha. Hingga pada akhirnya giliran Zovan pun tiba. Dan ini adalah momentum bagi Hui Xiong untuk membuktikan nilainya. Ia pun berkata kepada murid-murid lainnya, "Dasar memalukan, lihatlah inilah bagaimana cara pria bertarung." Tentunya anak-anak nampak sangat kesal. Itu semua karena Hui Xiong seperti menyombongkan dirinya padahal lawannya jauh lemah dibandingkan dengan dirinya. Adapun Penatua Yun, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Hui Xiong. Dari sudut pandangnya, Hui Xiong adalah harapan satu-satunya bagi sekte mereka setelah tindakan memalukan di pertarungan-pertarungan sebelumnya.
Di sisi lainnya, 3 iblis neraka meminta Zofan untuk menahan diri dan tidak membunuh lawannya. Lalu Zofan pun menanggapinya, "Ayolah yang mulia, apakah kau tidak mengenal diriku? Tenang saja, aku tidak akan membunuh lawanku." Tapi sepertinya 3 iblis neraka sama sekali tidak bisa mempercayai perkataan Zofan, dan walaupun Guiwu sedikit membantunya dan berkata, "Yang mulia, Anda tidak perlu khawatir. Ia bahkan mengajari diriku cara untuk menahan diri. Aku yakin pelayan Zuo lebih baik dibandingkan diriku dalam hal menahan diri." 3 iblis neraka pun berkata, "Ia berada pada kasus yang berbeda dibandingkan dengan dirimu." Setelah bersama Zofan beberapa saat, 3 iblis neraka pun tahu bagaimana karakteristik Zofan yang seringkali menyombongkan dirinya. Jadi mereka pun hanya berharap jika Zofan sama sekali tidak keluar dari rencana mereka. Nah, saat Zofan berada di atas arena, seluruh mata langsung tertuju kepadanya, terutama orang-orang yang mengetahui kemampuannya, termasuk Yanmo dan juga 3 tuan muda dari Sekte Jiwa Iblis. Adapun Hui Xiong, ia masih menganggap dirinya berada di atas angin karena kultivasinya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Zofan. Ia bahkan sampai meremehkan Zofan dan berkata akan membalaskan seluruh penghinaan yang didapat oleh sektenya kepada Zofan. Tapi Zofan sama sekali tidak peduli dengan omong kosong tersebut. Tapi beda halnya dengan 3 iblis neraka. Mereka takut Zofan termakan provokasi dari Hui Xiong dan pada akhirnya membunuhnya. Mereka pun hanya bisa berharap jika Zofan bisa menahan diri lebih jauh lagi. Tapi Hui Xiong tidak berhenti sampai di situ. Setelah terus meremehkan Zofan, ia bahkan berkata akan memberikan Zofan 10 gerakan di awal sebelum Hui Xiong menyerang, dan itu mendapatkan cibiran dari para penonton. Ia nampak seperti seseorang yang begitu superior tapi tidak berani melawan ahli ranah eternal. Adapun Zofan sebenarnya ia tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh Hui Xiong, hanya saja sesuatu di belakang pintu seperti tengah memperhatikannya. Hui Xiong yang merasa diabaikan oleh Zofan pun mulai kesal. Ia pun mengeluarkan kekuatannya. Sebuah bayangan muncul tepat di belakangnya. Itu adalah bayangan dari beruang abu-abu. Melihat kemampuannya, Guiwu pun sedikit memujinya. Nampaknya kesombongannya tidak hanya omong kosong. Jika lawannya adalah seseorang yang berada di ranah yang sama, mungkin Hui Xiong bisa bertahan atau menang. Tapi sangat disayangkan lawannya adalah Zofan. Nah, adapun Zofan sendiri, ia sama sekali tidak terpengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh Hui Xiong saat itu. Matanya hanya tertuju kepada seseorang di balik pintu yang tengah memperhatikannya. Hingga pada akhirnya Hui Xiong pun menyerang Zofan. Para penonton yang tidak mengenal Zofan menganggap jika Zofan seperti orang yang ketakutan sehingga tidak bereaksi sedikit pun. Tapi sebuah fakta mengerikan pun akhirnya terungkap saat kekuatan dari Hui Xiong ingin menghajar Zofan. Tiba-tiba 3 kartu truf Zofan pun aktif, yaitu petir ungu, api biru, dan lengan kilin. Itu semua terjadi karena Zofan merasakan bahaya dari seseorang yang tengah memperhatikannya. Dan yang terjadi setelahnya, tangan Kilin pun menghajar Hui Xiong dengan begitu cepat. Kekuatannya sama sekali tidak berhenti setelah menghancurkan Hui Xiong. Penghalang yang dibuat ikut hancur. Bahkan seluruh penonton dari Sekte Demonic Scheme tidak ada yang tersisa, termasuk para penatua mereka. Satu-satunya hal yang tersisa adalah tubuh dari penatua. Juri yang terlambat merespon hal tersebut sampai berteriak, "Penatua Yu, apakah Anda baik-baik saja?" Tapi sayangnya sudah terlambat. Tubuh penatua Yu hancur. Yang tersisa hanyalah jiwanya. Adapun murid-murid dari Sekte Pengendali Binatang
Tidak ada satupun yang selamat. Para penonton pun membeku saat melihat fenomena tersebut. Kejadiannya begitu cepat, bahkan sebagian orang tidak bisa mengikuti apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Zofan. Yanmo sama sekali tidak bisa menahan diri. Sepertinya dugaannya benar bahwa saat pertarungan sebelumnya Zofan sama sekali belum mengeluarkan segalanya. Adapun Zofan, karena ini bukan kejadian pertama kalinya, ia pun kembali menatap sesuatu di balik pintu dan bergumam. Sepertinya memang lawan sejatiku telah muncul di sini. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.